Tugas presentasi sejarah. Anggota kelompok, Febi Nur Hasanah Ulfa, Silsilah Dofan Zalianti, Kaisa Az-Zahra. Kerajaan Tarumanagara. A. Sumber sejarah. Kerajaan Tarumanagara adalah salah satu kerajaan Hindu tertua. Letaknya di wilayah Jawa Barat sekarang. Kerajaan ini diperkirakan ada sejak abad ke-5, sezaman dengan Kerajaan Kutai. Hal ini diperkuat oleh berita Tiongkok yang menyebut Kerajaan Tulomo, Tarumanagara, mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 528, 538,665, dan 666 untuk sebuah kunjungan persahabatan yang didasari hubungan dagang. Tulomo disebutkan terletak di sebelah tenggara Tiongkok. Kata Taruma berasal dari kata Tarum yang artinya nila. Sampai sekarang nama ini masih dapat kita jumpai sebagai nama sungai, yaitu Sungai Citarum. Raja yang memerintah bernama Purnawarman. Purnawarman adalah asli orang Indonesia yang menggunakan nama India dan memeluk Hindu. Menurut Prasasti Tugu, wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Jawa Barat. Ini adalah lokasi kerajaan Tarumagara dan wilayah kekuasaannya. B. Kondisi sosial politik kerajaan. Gambaran kondisi sosial politik kerajaan Tarumanagara didapat melalui tinggalan prasasti-prasasti. Dalam prasasti Ciaratan terdapat kep telapak kaki yang melambangkan kekuasaan atau penaklukan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti tersebut. Raja Purnawarman diibaratkan Dewa Wisnu. Rakyat menganggap Raja Purnawarman sebagai pemelihara dan pelindung rakyat. Tulisan ini juga menggambarkan pemerintahan di kerajaan Tarumanagara telah menerapkan konsep Dewa Raja. Raja yang memerintah disamakan dengan Dewa Wisnu. Dalam prasasti Kebun Kopi, terdapat gambar tapak kaki gajah, yang disamakan dengan gajah Airawata, atau gajah kendaraan Dewa Wisnu. Sayangnya sebagian isi prasasti tidak dapat terbaca. Adapun prasasti Tugu merupakan prasasti terpanjang dan terpenting dari Raja Purnawarman. Tulisan yang ada di atas batu dapat dibaca secara melingkar, yang isinya antara lain menyebutkan tentang pembangunan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak, setara dengan 11 km, yang diberi nama Gomati. Raja Purnawarman telah memerintah selama 22 tahun dan diselesaikan hanya dalam waktu 21 hari. Prasasti ini juga menyebutkan tentang penggalian Sungai Candrabaga, yang menurut para ahli sama dengan Sungai Bekasi sekarang. Penggalian sungai ini adalah untuk mengatasi masalah banjir, serta untuk mengairi sawah pada musim kemarau. Dari prasasti-prasasti tersebut, dapat kita ketahui pada masa itu Jawa Barat telah terdapat kerajaan yang besar dan cukup makmur. Pada akhir masa pemerintahan Raja Tarumanagara yang terakhir, Sri Maharaja Linggawarna, memerintah 666 sampai 669 m. Kerajaan Tarumanagara terpecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanagara di bawah kekuasaan menantunya bernama Tarusbawa, dan Kerajaan Galuh di bawah Huretikandayun. Kerajaan Pajajaran. A. Sumber sejarah. Pakuan Pajajaran atau Pakuan, Pakuan, atau Pajajaran adalah pusat pemerintahan Kerajaan Sunda, sebuah kerajaan yang selama beberapa abad VII tanda hubung XVII, pernah berdiri di wilayah barat Pulau Jawa, meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang. Kerajaan ini bahkan pernah menguasai wilayah bagian selatan Pulau Sumatera. Lokasi Pakuan Pajajaran berada di wilayah Bogor, Jawa Barat sekarang. Pada masa lalu, di Asia Tenggara ada kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya sehingga kerajaan Sunda sering disebut Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini bercorak Hindu dan Buddha. Sekitar abad 14, diketahui kerajaan ini telah beribu kota di Pakuan Pajajaran serta memiliki dua kawasan pelabuhan utama di Sunda Kalapa dan Banten, Banten Girang. Ini adalah lokasi kerajaan Pajajaran dan wilayah kekuasaannya. Ketika ditemukan prasasti Canggal 732 m. Prasasti ini menyebutkan seorang bernama Sanjaya membangun sebuah tempat pemujaan untuk Dewa Siwa di daerah Gunung Wukir, Jawa Tengah. Disebutkan pula nama dua orang bernama Sana dan Sanaha, orang tua Sanjaya. Selanjutnya dalam kitab Carita Parahyangan, sebuah naskah berbahasa Sunda kuno dari abad 16 dijumpai keterangan tentang Sanjaya.
Sanjaya dikatakan sebagai anak dari Raja Sena, Sana, yang berkuasa di Galuh. Sumber utama tentang kehidupan sehari-hari di Pajajaran dari abad 15 sampai awal abad 16 dapat ditemukan dalam naskah kuno Bujangga Manik. Nama-nama tempat, kebudayaan, dan kebiasaan-kebiasaan masa itu digambarkan terperinci dalam naskah kuno tersebut. B. Kondisi sosial politik kerajaan. Menurut carita Parahyangan, Kerajaan Sunda didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 669, 591 Saka. Sebelum berdiri sebagai kerajaan yang mandiri, Sunda merupakan bawahan Tarumanagara. Raja Tarumanagara yang terakhir, Sri Maharaja Linggawarman, memerintah 666 sampai 669 M, memiliki 2 anak, semuanya perempuan. Dewi Manasi, putri sulungnya, menikah dengan Tarusbawa dari Sunda kerajaan bawahan Tarumanagara, sedangkan yang kedua, Soba Kancana, menikah dengan Dapuntahyang Sri Janayasa, pendiri kerajaan Sriwijaya. Setelah Linggawarman meninggal, kekuasaan Tarumanagara turun kepada menantunya, Tarusbawa. Hal ini menyebabkan penguasa Galuh, juga kerajaan bawahan Tarumanagara, bernama Wretikandayun, 612-702, memberontak melepaskan diri dari serta mendirikan kerajaan Galuh yang mandiri. Dalam prasasti Sang Hyang Tapak yang ditemukan di daerah Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, berangka tahun 1030 M, yang menggunakan bahasa Jawa kuno dan huruf Kawi, disebutkan seorang raja bernama Maharaja Srijaya Bupati dan berkuasa di Prahajian Sunda. Prahajian Sunda di sini adalah sebutan lain untuk kerajaan Sunda atau Pajajaran, bukan sebuah kerajaan sendiri. Prasasti ini menyebutkan adanya pemujaan terhadap tapak kaki. Terlihat juga bahwa Raja Jayabupati memeluk agama Hindu aliran Siwa. Hal ini jelas ditunjukkan oleh gelarnya sendiri, yaitu Wisnumurti. Raja Jayabupati digantikan oleh Rahyang Niskala Wastu Kencana, dan kemudian baru disebut-sebut nama Prabu Maharaja Linggabuana, yang dalam kitab Pararaton diceritakan terlibat dalam perang bubat dengan kerajaan Majapahit pada tahun 1357. Raja Pajajaran berikutnya adalah Prabu Ratu Dewata, memerintah tahun 1535 sampai tahun 1543. Pada masa pemerintahannya, terjadi serangan dari Banten, kerajaan bawahan Sunda, yang telah bercorak Islam di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin. Serangan berikutnya masih dari kerajaan Banten, kali ini dipimpin oleh Maulana Yusuf pada tahun 1579. Serangan ini mengakhiri riwayat kerajaan Sunda, Pajajaran, dan disimbolkan dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana, singgasana raja, dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu diboyong karena tradisi politik agar di Pajajaran tidak dimungkinkan lagi dilakukan penobatan raja baru. Selain itu, hal tersebut menandakan Maulana Yusuf adalah penerus kekuasaan Sunda yang sah. Buyut perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja, Raja Sunda. Singgasana tersebut saat ini bisa ditemukan di depan bekas Keraton Surosowan di Banten. Masyarakat Banten menyebutnya Watu Gilang, berarti batu mengilap atau berseri. Itulah rangkaian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kepada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami